Bismillahirrahmanirrahim. Babul istinza. Istinja. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بسم الله الرحمن الرحيم وعند الحمد لله الخروج رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. فما زلنا في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله وجمعنا به في جنات النعيم. وقد وصلنا إلى باب الاستنجاء. Kita sudah sampai ke bab al-istinja. Apa itu istinja? Ini musannif rahimahullah belum memberikan ta'rif. Ya, di sini beliau langsung menyebutkan yustahab, langsung hukum. Apa itu istinja? Ada yang pernah dengar istinja? Pernah belajar pasti. Cebok, Ustaz. Sahih? Ya, ada istinja, ada istijmar. Apa bedanya? Istijma ya ini apa mendengar apa? Iya. Rapat. Silakan langsung open mic saja. Yang mau jawab langsung open mic saja, silakan. Nah, apa? Kalau istijmar apa? Istima ya ini mendengarkan atau merapat pertemuan gitu. Enggak. Istijmar. Istijmar. Istijmar itu dengan batu. Dan batu. Ya, istinja. Kalau istinja itu secara umum dengan air itu. Dengan air. Ahsan. Jadi ini artinya membersihkan, ya, membersihkan kotoran atau apapun yang keluar dari sabilain dengan air, maka disebut istinja. Dan dengan batu ataupun yang dengan semisalnya ini disebut dengan istijmar. Nah, baik, silakan. Istinja yustahabbu. Nah, ini hukumnya yustahabbu. Apa yustahab? Ya, sunnah. Mustahab. Dibolehkan itu. Ya. Apa? Tapi ini bukan istinjanya yang mustahab. Mustahab. Bukan istinjanya yang mustahab, tapi ini qaulu bismillah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi disunahkan, ya, mustahab ketika kita ingin masuk ke kamar mandi mengucapkan bismillah a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dalam riwayat yang lain dan musnad yang lain minal khubthi. Ya. Jadi ada minal khubuthi, ada minal khubthi. Nah, ya, ini karena ada apa namanya? Ini di antara doa-doa yang dibaca ya dalam keseharian. Dan ini ada hadis, ya, ada hadis dari hadis Anas radhiyallahu anhu diriwayatkan. Hadis muttafaqun alaih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kemudian Fadal ya Abu Yudi. وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وتقديم رجلك. Jadi ini doa ketika keluar, ghufranak. Ya, ghufranak. Saya memohon ampunanmu. Allahumma inni alhamdulillahilladzi adhhaba anni al-adha wa 'afani. Nah, tentu di sini ini hadisnya mukhtalafun fi, ya, ada beberapa perbincangan untuk hadis yang ini.
Ya, hadis yang alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, ini hadis dhaif ya menurut mayoritas ulama ahlul hadis. Ya, menurut mayoritas ulama ahlul hadis. Ya, tapi memang ini yu'mal bihi. Ini diamalkan oleh para ulama, bahkan ini menjadi mayoritas ya. Dalam mazhab Syafi'i juga saya kira ini di antara doa yang masyhur. Ya, dan hadis dhaif itu boleh diamalkan atau tidak? Ya, gimana nih? Hadis dhaif. Boleh. Kalau kalau doa sepanjang teksnya tidak tidak menyimpang itu ya boleh-boleh saja, Tan. Sebab secara umum kan kita berdoa dengan redaksi dengan bahasa Jawa, udah bahasa apa ya, boleh total. Jadi masalah bab zikir dan doa itu beda ya. Ini bukan masalah menghalalkan dan mengharamkan. Ini bukan masalah menghalalkan dan mengharamkan, dan banyak masalah-masalah detail dalam fikih, masalah-masalah detail dalam fikih yang sumbernya adalah hadis dhaif. Selama hadis dhaifnya itu bukan hadis yang dhaif sekali, bukan hadis yang makdzuf, bukan hadis yang maudhu', bukan hadis yang bohong, hadis palsu, bukan. Ini hanya dhaif saja. Kurang banyak orangnya, kurang ini ya. Ya, ini dilihat derajatnya, tidak dhaif, tidak parah dhaifnya. Kemudian tidak ada hadis yang lebih sahih darinya. Ini dalam fikih ya sudah. Ya, mau gimana lagi? Ini bisa digunakan dalam hal-hal yang detail ya, bukan dalam menghalalkan, mengharamkan, ataupun hal-hal yang ya krusial. Nah, dan ini mustahab yang lain. Nah, jadi ini di babul istinja, musannif rahimahullah mengawali pembahasan bab ini dengan sunnah-sunnah khala, ya, sunnah-sunnah ketika kita ingin masuk ke dalam khala, toilet, kamar mandi, akramakumullah, dan yang semisalnya. Tadi membaca doa untuk masuk dan keluar. Kemudian takdim, sunnah yang selanjutnya adalah وتقديم رجله اليسرى دخول لا يمنى خروجا أقصى مسجد أقصى مسجد خروجا ونعل أحسنت. واعتماده على نعم أحسنت. واعتماده على رجله اليسرى. Nah, jadi sunnah yang berikutnya, sunnah yang berikutnya adalah tadi apa? Wa taqdim rijlil yusra dukhulan. Kalau mau masuknya dengan kaki apa? Kaki kiri. Pakai kaki kiri dulu ya. Kaki kiri dulu masuk untuk ke kamar mandi. Tapi kalau keluarnya kaki kanan. Kaki kanan. Nah, aksa masjidin wa na'lin. Ya, jadi ini aks. Ya, berlawanan. Kebalikannya. Nah, dari kita adab masuk masjid dan adab menggunakan sendal. Ya, kalau masuk masjid kanan dulu, kemudian keluarnya kiri. Tapi kalau kamar mandi enggak, kebalikannya, kiri dulu baru kalau mau keluar kanan. Sama juga pakai sendal. Ini pernah kita bahas di kajian Bulughul Maram ya. Hadis Nabi SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna." Kalau mau pakai sendal kanan dulu. Wa idza khala'a falyabda bil yusra, ya. Kalau mau melepasnya maka dilepas dari kaki sebelah kiri. Kemudian beberapa ulama mengkiaskan juga, akhirnya pakai kemeja pun kanan dulu ya, baru yang kiri, jas dan yang semisalnya. Nah, ini didahulukan yang kanan. Nah, kemudian wa'timaduhu ala rijlihi al-yusra. Ya, wa'timaduhu ala rijlihi al-yusra. Nah, di sini maksudnya adalah
bersandar kepada kakinya yang sebelah kiri. Ya, ketika berada di toilet. Ini juga termasuk adab yang hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, biasa ini hanya masalah adab saja. Nah, kemudian sunnah yang berikutnya. Lanjut, Ustaz. Fi fada'in wastitaruhu. Wa bu'duhu fi fada'. Jadi ini adab sekarang kalau ingin qada al-hajah fi fada'. Apa fada'? Ma huwa fada', Ustaz? Fada' itu tempat yang hamparan kosong. Bukan di bangunan. Jadi di padang pasir, di padang rumput begitu. Seperti di bar gitu. Di bar, ahsan. Ya, di bar. Ini bu'd, ya harus menjauh. Wa bu'duhu fi fada'. Jangan dekat-dekat orang lagi ngumpul-ngumpul di bar kita qadaul hajahnya di sampingnya, ya jangan. Apalagi lagi bakar-bakar, muskilah ya. Nggak jadi nafsu nanti. Jadi menjauh. Ya. Hatta la yata'adza minhun nas. Orang-orang itu tidak merasa terusik atau terganggu. Nah, dan sunnah yang kedua, adab yang kedua ketika fi fada' itu istitar. Wastitaruhu. Ya, mesti. Jadi istitar ini menutup sutroh. Jangan terlihat, ditutup. Tapi ini kan kita lagi bahas sunnah-sunnah ya. Tadi apa di atas? Yustahabu, mustahab hukumnya. Kemudian disebutkan di sini istitar. Istitar ini wajib atau sunnah? Istitar. Wajib, Ustaz. Wajib kan? Satrul aurat. Kalau ada orang tapi tempat, kalau di tergantung tempatnya, Ustaz. Kalau di bar nggak ada sitara. Terus kalau ada orang lihat gimana? Nggak apa-apa. Nah, itu dia. Ini kan istitar ya dari orang. Ya. Istitaruhu. Jadi istitar di sini terbagi menjadi dua. Ya. Ada satrul aurah. Ada satrul badan. Satrul aurah hukumnya apa? Menutup aurat. Wajib. Hukumnya wajib, jelas. Wajib. Ya. Hukumnya wajib. Tapi kalau satrul badan, ini maksudnya. Satrul badan di sini menutup, ya maksudnya tidak terlihat seluruh badannya. Seluruh badannya. Misalkan ada orang qada hajah, buang hajat. Dia tidak bersembunyi kecuali di belakang batu yang hanya menutup setengah badan ke bawah. Nah, ini hakikal wajib. Ini wajibnya sudah tertutupi. Ini satrul aurahnya sudah. Tapi sunnahnya adalah mencari tempat yang seluruh badannya tertutupi, di belakang pohon, bikin bilik dari triplek misalkan kalau di kita ya, atau di belakang kendaraan dan sebagainya, yang benar-benar tidak terlihat. Nah, jadi kalau satrul aurah tetap wajib. Kemudian wartiyaduhu li baulihi makanan rihwa wa mashu. Wartiyaduhu li baulihi makanan rihwan. Ya, jadi kalau mau mengeluarkan baul, tahu baul ya? Air kencing. Tahu. Kencing. Air kencing, apa namanya? Akramakumullah. Hendaknya mencari tempat yang rihwan. Rihwan ini apa? Rihwan ini yang tidak kosong. Rihwan ini lawan kata dari salt, lawan kata dari keras. Ini disunahkan kalau diarahkan itu jangan ke tempat yang keras. Biar tidak terpercik. Ahsan. Ya, jadi kalau ada pilihan di padang pasir, ada batu, ada pasir, ya ke pasir saja. Biar tidak terpercik. Tamam ya. Karena kalau keras nanti percikannya lebih jauh. Nah. Tamam.
Wa mashuhu. Wa mashuh yani dimasah di Mhm. Ini kalau sudah selesai. Wa mashuhu biyadihi, nah. بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا Mhm. ونتره ثلاثا Wa natruhu وتحوله salatan. من Nah. موضعه Mhm. Liyastanjiya. ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف Talawuthan. In khafa تولسا. talawuthan. Nah, jadi sunnah yang berikutnya adalah yamsah biyadihil yusra. Jadi dengan tangan kirinya itu kalau sudah selesai, ya idza faragha yamsahu min asli dzakarihi ila ra'sihi thalathan. Jadi dengan tangan itu dari asli dzakar, ya dari bagian yang paling bawah sampai ke ujung dengan tangan begitu 3 kali di apa namanya? Ya, tahu ya, paham ya? Yamsah Ya Pak. Iya. sampai ke atas. Diusap. 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 Diusap sampai ke atas untuk meyakini benar-benar bahwa sudah bersih apa yang di dalamnya. Wa natruhu thalathan. Ya, wa natruhu thalathan. Natr ini ya, ini ada beberapa penjelasan dari para ulama, di antaranya natruhu thalathan mirip dengan masah cuma dengan otot yang ada di dalam zakar. Ya, ada di dalam zakar 3 kali juga. Nah, kemudian wa tahawwuluhu min mawdi'ihi liyastanjiya. Kalau sudah selesai, pindah tempat untuk beristinja. Disunnahkan. In khafa talawuthan. Kalau takut kena atau takut terkotori. Ya, takut terkotori. Ini tentu zaman dulu ya. Ini zaman dulu atau bahkan di bar. Di bar itu kalau sudah selesai dan takut terkotori, pindah tempat dulu baru beristinja, baru bersih-bersih. Tapi kalau di toilet kita ya sudah di situ ya di situ. Jangan kemana-mana. Ya, karena sudah bisa bersih ya, dibersihkan dulu, kemudian baru kita bersih-bersih diri. Ya ini ada inilah beberapa mustahabah, beberapa hal-hal yang mustahab, yang disunnahkan untuk kita lakukan. Kemudian musannif rahimahullah berikutnya menyebutkan beberapa hal-hal yang makruh, jika dilaksanakan ketika qada'ul hajah. Nah, tafadhal. Gantian Abu Ilham, mencoba Abu Ilham atau Abu Sabri. Siap. Tafadhal. Ayo. Nah, tafadhal. Wa yakrahu dukhuluhu bi syai'in fihi dzikrullahi ta'ala illa lihajatihin. Wa raf'u sawbihi qabla dunuwihi minal ar wa kalamuhu fi wa buluhu fi sakin wa nahwihi wa massun farjihi biyaminihi wastinja'uhu wastimaruhu biha wastiqbaluhun Nayyiraini. wastiqbalu an-nayyaraini. Wastiqbalun nayyiraini. Nah, jadi ini beberapa hal yang makruh adalah dukhuluhu bi syai'in fihi dzikrullah ta'ala. Ya, memasuki khala tadi dengan hal-hal yang terdapat zikrullah ta'ala illa lihajah. Nah, kecuali memang ada hajat di sana. Jadi misalkan masuk membawa matan kitab, dia membawa kitab ya, kemudian membawa apa lagi? Hal-hal yang ada zikrullah di sana, ya ini makruh, ya, jangan dibawa ke dalam illa lihajah.
kecuali kalau memang hajat ya, takut hilang, memang terkenal ini bahaya, tidak aman, terancam, ya sudah tidak masalah. Ya, kalau ada hajat di sana. Tapi Al-Imam Al-Buhuti, Syekh Al-Buhuti, Mansur Al-Buhuti menjelaskan ghairil mushaf, kecuali mushaf. Jadi kalau mushaf muharram. Kalau mushaf maka haram, nggak boleh dibawa ke dalam khala. Nah, wa raf'u thawbihi qabla dunuwihi min al-ard. Kemudian makruh yang berikutnya adalah mengangkat pakaiannya ya qabla dunuwihi min al-ard, sebelum dia turun ke bumi ya. Tentu ini apa namanya? Ketika di bar tadi ya, ketika di bar tadi jangan langsung dibuka begitu ya. Kalau pakaiannya itu celana ya harus dibuka kalau celana. Jadi kalau pakaiannya itu seperti itu ya, yang bisa diangkat itu kan tinggal diangkat saja dia kalau mau apa namanya, qada'ul hajah ya, itu diangkatnya kalau sudah mulai turun ke bumi ya. Jadi biar auratnya tidak kemana-mana. Kemudian sunnah yang berikutnya wa kalamuhu fi, ya, berbincang-bincang ya di dalam khala lagi qada' hajah, samping-sampingan malah cerita curhat, ini nggak boleh ya. Makruh, makruh. Nah, wa bawluhu fi syaqqin wa nahwihi. Hah? Apalagi sampai nyanyi-nyanyi, Tad. Wah, apalagi sampai nyanyi-nyanyi, muskilah. Ya, ini artis kamar Gila, Pak. bintang Oman. Wa bawluhu fi syaqq. Ya, dan kencing di syak atau syak ya, di lubang ya, dan semisalnya, karena lubang-lubang yang ada di apa namanya, di alam Dipenuhi sana, sama jin atau semut. di bar sana ya, bisa jadi dia tempatnya hewan-hewan ya, kasihan hewan-hewan nanti rumahnya malah terkotori ya. Kemudian wa massu Bahkan jin, farjihi, Ustaz. bahkan nah, wa massu farjihi biyaminihi, dan menyentuh ya farjnya, kemaluannya dengan tangan Tangan kanannya kanan. juga makruh ya, tangan kiri ya, kalau mau menyentuh dengan tangan kiri. Wastinja'uhu wastijmaruhu biha, dan beristinja dan beristijmar dengan tangan kanan tadi ya, jadi menyentuh, beristinja, istijmar semuanya menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Wastiqbalun nayyarain, apa nayyarain? Dua cahaya, ini apa dua cahaya? Bulan dan matahari, iya nggak? Bulan dan matahari, dua cahaya. Duh, Iya kan? dua cahaya. Iya, jadi Maksudnya gimana, Ustaz? kalau kita di bar itu, kalau antum qadaul hajah ngadep ke matahari, ngadep ke bulan, ya, beberapa ulama memberikan Aywa. di antara sebabnya itu nanti sinarnya itu menambah apa? Menambah terlihat auratnya. Ya, menambah auratnya terlihat. Jadi ngadapnya jangan ke bulan dan matahari, ngadap ke yang lain, agak miring gitu. Nah, ini makruh saja. Ini makruh. Nah, Afwan Ustaz, ada ya. takut kelewat nanti. Tentang istijmar Ustaz. Iya. Tadi kan disebut istijmar dengan batu. Bagaimana hukumnya kalau istijmar qadarullah tidak ada batu, adanya tulang kering? Itu gimana? ada tempatnya. Ada tempatnya. Insya Allah setelah ini kita istijmar. Insya Allah itu. Tamam? Ya, kelas. Alhamdulillah. Kemudian apa tadi? Nah, ini hal-hal yang makruh. Ini hal-hal yang makruh. Kemudian musannif rahimahullah menyebutkan hal-hal yang muharram. Bukan makruh sekarang, ini haram. Silahkan. Wa yahrumuhu istiqbalu al-qiblati wastiqbaruha fi ghairi bunyanin wa lubsuhu fawqa
lihajatihi wa bauluhu fi tariqin wadillin nafi'i wa tahta sajaratin alaiha samaratun. Nah, wa yahrum. Sekarang hal-hal yang makruh. Tadi hal-hal yang mustahab sudah, hal-hal yang makruh sudah, sekarang hal-hal yang haram. Sekarang ini hal-hal yang muharram, hal-hal yang diharamkan. Yang pertama adalah istiqbalul qiblah wa istidbaruha fi ghairi bunyan. Ya, jadi apa namanya? Jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat fi ghairi bunyan, kecuali di dalam bangunan. Kalau dia sudah toilet, ya sudah bangunan ini sudah. Bentuknya begitu kita ikuti. Tapi kalau dia antum di bar, ya antum di bar di luar, ya ini jangan apa namanya menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Dan cukup ya, kalau memang kebetulan menghadap kiblat ya serong sedikit, ya itu sudah cukup. Ya tidak harus yang menjauhi benar-benar jauh gitu. Kemudian walubsuhu fawqa hajatihi. Ya tentu yang tadi itu karena hadis ya. Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Ya, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Kemudian wa yahrumu aidan, ya, dan diharamkan juga berlama-lama di dalamnya fawqa hajatihi, ya di atas dari kebutuhannya. Ya, kalau butuhnya cuma 15 menit ya sudah 15 menit. Ya jangan dilama-lamakan. Nah, kemudian wa yahrumu bauluhu fi tariqin. Ya, jangan juga baul ya mengeluarkan buang air kecil fi tariq. Apa tariq? Di jalan. Fi tariqin masluk. Jalan. Di jalanan gitu ya, malah tebar kotoran ya, air kecil, kemudian fi dhillin, ya dhillin juga nggak boleh, dhillin nafi'in, ya dhillin nafi' ini, dhil adalah bayangan, jadi tempat orang berteduh, tempat orang duduk, ya jangan dibuang kotoran di sana ya. Tapi kalau dhillinnya ghairu nafi', kalau dhillinnya tidak bermanfaat, tidak buat nongkrong, maka tidak ada masalah. Wa tahta syajaratin 'alaiha thamarah, dan juga jangan buang kotoran di bawah pohon yang berbuah, di bawah pohon yang berbuah. Ini juga hal-hal yang harus dihindari. Nah, kemudian datang setelahnya, ini setelah tadi hal-hal yang mustahab, kemudian hal-hal yang makruh, kemudian hal-hal yang haram, ini datang kepada pembahasan berikutnya adalah sifat. Ya, bagaimana istijmar dan istinja. Nah, Abu Ilham, fadol. Abu Ilham, fadhal Abu Ilham. Siap-siap insyaallah. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi. Ini Wa yastajmiru. Nah, sampai mana? Bismillah. Wa yastajmiri summa tustanji bil ma'i wajudzihu ila istijmaru illam ya'dul khariju mawdhi'il adati. nah, Wa yustaratu. tadi ini jadi sampai situ kan? Ya segini dulu. Ya saya kecamatan begini, saya akan potong-potong. Jadi dipotong penjelasan, jadi siap-siap dipotong dan siap-siap melanjutkan. Kalau sudah selesai syarah langsung antum melanjutkan. Nah, wa yastajmiru tsumma yastanji bil ba. Jadi ini adalah tingkatan ya, tingkatan istijmar dan istinja. Dari yang paling sempurna sampai yang paling minimal. Dari yang paling sempurna sampai yang paling minimal. Yang paling sempurna adalah yastajmir thumma yastanji.
ya. Jadi istijmar dulu dengan batu dan semisalnya, dengan tisu pun bisa. Istijmar dulu, baru menggunakan air. Baru menggunakan air. Ini yang paling sempurna, ya. Istijmar juga, istinja juga. Kemudian yang setengah-tengah itu air saja. Ya, mencukupkan diri dengan air, langsung air saja, ini tengah-tengah. Ya, dan paling minimal yujzi'uhu istijmar. Ya, yujzi'uhu al-istijmar. Paling minimal, seminimal-minimalnya hanya istijmar saja karena tidak ada air. Ya, maka ini mujzi. Ya, dengan syarat in lam ya'dul khariju mawdi'al 'adah. Selama yang keluarnya ini tidak keluar dari tempat yang biasanya. Ya, kalau yang biasanya hanya segitu, ya, antum tahu ya, biasanya kecil begitu, tiba-tiba kok kemana-mana, nah, ini nggak boleh istijmar, harus dengan air, harus dengan air. Ya, karena istijmar ini rukhsah, ya, rukhsah diambil bihasabihi. Ya, jadi kalau kemana-mana ya pakai air. Nah, kemudian syarat istijmar ini sekaligus jadi syarat istimar yang pertama, ya. Syarat istijmar yang pertama, dia keluarnya tidak melewati batas biasanya. Tidak melewati batas wajar yang biasanya. Kemudian syarat yang berikutnya, na'am, wa yushtaratu ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون ظاهرا منقيا غير عظم ورواثي وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. حيوان. Nah, jadi wa yushtaratu istijmar, disyaratkan untuk beristijmar. Ini syarat yang berikutnya tentu. Jadi syarat yang pertama kan dia nggak keluar dari tempat yang biasanya. Tapi syarat yang berikutnya ada lagi, ya. Itu menggunakan ahjar, menggunakan batu, menggunakan batu dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Apa maksudnya semisalnya? Khasyat, ya. Pakai ranting misalkan. Atau menggunakan tisu di zaman sekarang. Ini tisu juga termasuk dalam istijmar. Ya. Tisu juga masuk dalam istijmar, ya. Jadi batu dan semisalnya. Kemudian selama, ya, dengan syarat juga. Nah, ini syarat benda tadi. Yang pertama adalah yang kita mau gunakan untuk beristijmar. Yang pertama adalah tahir. Ya. Batunya, tisunya suci. Kalau najis ya sama aja bohong. Ya, jadi harus suci. Dan yang kedua, mungkian. Mungkian itu membersihkan. Karena nggak semua benda yang digunakan untuk beristijmar itu bisa, ya, bisa untuk membersihkan. Beberapa benda itu nggak bisa untuk membersihkan. Misalkan antum istijmar dengan plastik bisa nggak? Nggak bisa, ya, malah kemana-mana nanti. Jadi dilihat, ya, nambah kotor. Dilihat-lihat bendanya itu yang membersihkan. Ya, jadi dia tahir dan membersihkan. Ghaira azmin. Nah, tapi ini ada syarat yang lain juga, jangan menggunakan tulang. Jangan menggunakan tulang. Walaupun ini, ya, walaupun tulangnya ini hewan-hewan yang suci misalkan, ya, tulangnya ini tulang suci, ini jangan. Jangan kita menggunakan tulang. Ya, tulang ini tidak boleh digunakan untuk beristinja karena dia merupakan makanan untuk jin dan dawabul jin. Ya, ini makanannya jin dan dawabul jin. Nah, jadi rawth, ya, rawth, dan ini rawth juga. Rawth itu apa rawth? Rawth itu kotoran hewan. Rawth itu kotoran hewan. Emang rawth ada yang tahir?
Kotoran hewan kok digunakan untuk istijmar, memangnya ada yang tahir? Apa semua roth itu najis? Seperti itu, Tad. Hmm? Mendil Kotoran itu kan unta. anunya kambing itu. Kan kayak batu itu. Iya. Kotoran Jadi, kambing itu Kotoran kan, unta. Tad. iya. Jadi kotoran hewan itu ada yang suci. Ya. Kotoran hewan itu ada yang suci. Kotoran unta. Itu diantaranya adalah kotoran, kotoran unta, sahih. Ya. Kotoran hewan yang boleh dimakan. Ya. Kotoran hewan yang halal. Kotoran hewan yang halal untuk kita. Hewan yang halal kita makan, maka kotorannya pun suci. Ya. Kotorannya suci, tidak najis, seperti kotoran kambing, kotoran unta, kotoran burung, dan sebagainya. Ini dalam mazhab Hambali, ini tidak najis. Ya, tidak najis. Jadi tidak boleh kita beristijmar dengan tulang hewan dan kotorannya karena azam dan rawth ini, azamnya makanan jin dan rawthnya adalah makanan dawabul jin. Makanan hewannya kaum jin. Hewan ternaknya kaum jin. Ya. Jadi makanan itu kan tidak boleh diperlakukan semena-mena. Jadi makanan jin dan makanan hewan jin saja tidak boleh kita gunakan untuk istijmar, apalagi ya wa ta'amin, apalagi makanan biasa. Ya, termasuk makanan hewan juga, iya, termasuk makanan hewan ternak juga. Ya, tadi kan hewan ternak jin aja makanannya kita jaga. Apalagi hewan ternak kita, berarti ini min bab aula. Ya, walaupun pakannya pakan ternak juga tidak kita gunakan untuk istijmar. Kemudian wa ta'amin sudah tadi, ya, jadi makanan ya, secara umum juga ini tidak boleh. Wa muhtaram, benda-benda yang muhtaram, benda-benda yang mulia, ini tidak boleh kita gunakan untuk istijmar. Ya, misalkan ka kutub ilm, ya, buku-buku ilmu, matan zad, al-mustaqni', ini buku mulia. Ya, ini jangan digunakan untuk beristijmar. Wa muttasilin bihayawan. Wa muttasilin bihayawan. Ya, dan sesuatu yang bersambung, ya, anggota tubuh hewan yang masih bersambung. Ya, misalkan antum punya sapi, ya, pinjam dulu ekornya buat istijmar. Ya, jangan. Ya, itu ekor sapi buat istijmar sapi. Ya, kitanya jangan. Punya ayam, pinjam dulu tangannya, jangan. Ya. Nah, baik. Jadi ini syarat istijmar ya. Ini termasuk jawaban dari untuk Abu Yudi juga sama ya. Ini tulang-tulang ini jangan digunakan. La yujzi. Nah, Ustadz, ya. berarti tisu kan kalau di bandara itu kan suka ada toilet yang nggak ada airnya, Tad. Berarti tisu itu sudah mencukupi untuk beristinja, istilahnya membersihkan, menjadikan syarat maksudnya sholat atau yang lain gitu, Tad. Nah, tisu itu termasuk istijmar. Tapi dengan syarat tadi. Oh, Ya, sih, kemudian ini syaratnya akan kita sebutkan setelah ini. Ya, jadi tisu termasuk benda yang boleh digunakan untuk istijmar. Jadi jangan takut. Ya, antum ke Inggris misalkan, ya, ke bandaranya ini nggak ada bidet ya, nggak ada airnya itu yang buat membersihkan. Nggak apa-apa, antum gunakan tisu, kemudian minimal ya 3 usapan, kemudian ya, kalau belum bersih juga sampai bersih dan dibuat ganjil sebagaimana yang akan kita baca setelah ini. Ini kan bi ahjarin wa nahwiha, ya, dari batu dan semisalnya. Ya, batu aja boleh, apalagi tisu gitu. Sebenarnya kan gitu. Tisu ini nggak lebih bersih. Dan apalagi di sini disebutkan wa nahwiha dan semisalnya. Jadi nggak perlu antum ke Eropa gitu bawa batu jaga-jaga, nggak usah. Tisu aja. Tisu cukup. Nah, wa yushtaratu, ini syarat juga ya, syarat yang berikutnya. wa yushtaratu salatun masahatin munqiyatin fa aksar.
walau bihajarin di su'aibin wa Syu'abin. yusannu Abin. qad su'abin Nah, wa yusannu qadruhu ala witran ahsan. Wa yushtaratu, wa syarat yang yajib berikutnya, minimal diusapnya 3 kali. Thalathu masahat. Minimal, seminimal-minimalnya itu diusapnya 3 kali. Walaupun sebelum 3, misalkan udah bersih, enggak harus 3 minimal. Fa'akthar ataupun lebih, ya. Jadi kalau misalkan 3 kali masih belum bersih, ya ditambahkan. Ya, ditambahkan 4, 5, ya. Walau bihajarin dzi syu'ab, walaupun itu hanya dengan satu batu, tapi bisa untuk 3 kali karena memiliki beberapa sisi, ya, 3 sisi misalkan. Ini juga boleh, ya. Wa yusannu qat'uhu 'ala witrin. Ya, dan disunahkan tadi kalau antum nambah lagi, bukan 3 nggak cukup, ya udah tambah 4. Tapi qat'uhu 'ala witr. Ya kalau bisa tetap ganjil. Ganjil. Ya, tetap ganjil. Disunahkan tetap ganjil. Jadi misalkan Kali 3. kalau sudah 3 tambah 4, udah bersih nih 4, tambah lagi 1 jadi 5. Baru bersihnya 6, tambah lagi 1 jadi 7 dan seterusnya. Witr. Baik. Sekarang misalkan ada seseorang, Abu Ilham misalkan pergi ke Belanda. Kemudian ke toilet, Masya Allah toiletnya bersih, cuman nggak ada air. Adanya tisu. Dibersihkan sekali, Masya Allah langsung bersih. Cukup tidak? Cukup. Tidak, Kalau langsung tidak harus 3 kali, 3 kali. Harus 3 kali Kalau cukup. minimal. 3 kali minimal. Ya, jadi kalau 1 kali usap sudah bersih, tetap harus 2 kali dan 3 kali. Minimal. 3. Minimal 3. Tapi kalau 3 kali, wah ini sudah 3 kali ini. Tapi masih ada sisanya. Masih ada sedikit. Gimana itu? Nah, disunahkan Wajib. untuk tambah lagi sampai ganjil. Sampai ganjil. Nah, jelas nggak ini? jelas Insyaallah. Jelas ya. Wadih. Minimal 3. Minimal 3. Baik, kemudian ada pertanyaan. Sebersih apa? Sampai kapan bersihnya itu? Sampai kapan bersihnya itu? Sampai tidak terasa ada baunya. Ada sampai terasa seakan apa? Terasa ada rasanya. ada. Ngeri juga. Iya. Sampai tidak berbau. Sampai tidak tersisa athar. Tidak tersisa athar yang hilangnya hanya dengan air. Kita tahu bahwa kalau istijmar itu selalu ada sisa. Nggak bisa sebersih air. Kalau sampai tersisa athar yang memang udah nggak bisa hilang lagi, kecuali dengan air, maka itu sudah cukup. Ya, jadi kalau mau sampai sebersih kayak air sulit ya. Jadi memang istijmar itu sampai bersih, sampai tidak tersisa athar yang hanya hilangnya bisanya dengan air. Nah, baik, khalas ya. Ya, kemudian wa yusannu qat'uhu ala witrin tadi sudah, ini bahwa ya kalau tadi lebih dari 3 maka usahakan tetap ganjil 5, 7, 9 dan seterusnya. Baik. Kemudian baris yang terakhir, alhamdulillah ini kita tuntas babul istinja. Wa yajibu Abu Zaki ahlan wa sahlan. Hayakallah. Mau baca baris terakhir? Enggak. Baik. Abu Ilham. wajibul istinja'u likulli kharijin illa rih wala yasihu qablahu wudu'u wala tayammum. Nah, wajib istinja. Jadi istinja itu wajib. Ini hukum taklifinya. Wajib. Ya, istinja ini wajib untuk segala yang keluar dari sabilain. Ya, semua yang keluar dari depan maupun belakang.
kecuali rih. Kecuali apa? Apa rih? Kentut, Ya, kentut. kentut, Cuma kentut. udara saja. Ini nggak perlu istinja. Tidak perlu istinja. Makanya orang kalau kentut cukup berwudu terus sholat, tidak masalah. Tidak perlu istinja. Wala yasihhu qablahu wudu'un wala tayammum. Ya, tapi ya, tidak sah. Ya, kalau seandainya wudu dulu atau tayamum dulu kemudian baru istinja. Misalkan antum ke dauratul miyah, akramakumullah. Kemudian setelah dari dauratul miyah itu setelah mengeluarkan hajat itu, antum bersihkan dulu baru wudu. Jangan dibalik. Jangan wudu dulu baru membersihkan. Jangan. Ya, jadi istinja dulu, istijmar dulu dibersihkan, baru berwudu. Baru berwudu. Ini ada hadis ya muttafaq alaih dari Miqdad radhiyallahu an, yaghsilu dzakarahu thumma yatawadda. Yaghsilu dzakarahu thumma yatawadda. Ya. Membersihkan ya zakarnya dulu baru berwudu, baru kemudian berwudu. Nah,